Selamat sore, perkenalkan nama saya Deborah Kaila Sitorus dengan NIM C0C025-006 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran, utang, dan modal. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran utang dan modal. Istilah lain dari utang adalah modal asing ataupun modal internal. Anggaran utang dan modal adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk memperoleh dan membayar utang. Utang adalah kewajiban peminjam untuk melakukan pembayaran atas utang yang telah diberikan oleh peminjam dalam jangka waktu tertentu. Anggaran utang sangat berguna untuk perusahaan dalam memajukan efektivitas perusahaan. Anggaran modal adalah anggaran dari perusahaan dalam melihat tingkat pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan dalam tahun berjalan. Anggaran modal juga merupakan teknik untuk mengawasi dan mengevaluasi utang atau piutang, bahkan investasi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Anggaran modal juga penting dalam suatu perusahaan untuk meminjamkan piutangnya pada suatu perusahaan dan membantu perusahaan dalam melihat entitas penawaran dan pengembalian jangka panjang pada suatu perusahaan. Yang kedua, jenis-jenis anggaran utang. Yang pertama, jenis utang jangka pendek. Jenis utang jangka pendek adalah jenis pinjaman dengan jangka waktu tertentu, pelunasannya lebih singkat. Biasanya, batas waktu maksimum pelunasan sekitar 1 tahun. Selain itu, jenis utang jangka pendek lebih dikenal dengan jenis utang lancar. Yang kedua, jenis utang jangka menengah. Jenis utang jangka waktu menengah merupakan sebutan untuk pelunasan utang dalam jangka waktu yang tidak terlalu singkat dan lama. Biasanya, waktu pelunasan jenis utang jangka menengah ini sekitar 5-10 tahun. Yang ketiga, jenis utang jangka panjang. Jenis terakhir utang jangka panjang yaitu pinjaman dengan masa pelunasan yang paling lama. Jenis utang jangka panjang dijumpai pada jumlah pinjaman yang cukup besar. Jangka waktu utang ini juga biasanya lebih dari 10 tahun. Yang ketiga, manfaat anggaran utang dan modal. Yang pertama, anggaran utang berfungsi untuk mengetahui waktu penerimaan dan pembayaran utang sehingga pengelolaannya lebih terencana dan terkendali. Yang kedua, menjadi pedoman dalam penggunaan dana serta alat pengawasan agar pembayaran kewajiban dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Yang ketiga, membantu menjaga likuiditas perusahaan agar tetap stabil dan terhindar dari kesulitan keuangan. Yang keempat, utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku dan pembayaran gaji atau upah. Yang kelima, utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan produksi. Yang terakhir, penambahan utang dan modal digunakan untuk ekspansi usaha, yaitu memperluas kegiatan produksi dan pemasaran. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama, ekspansi. Ekspansi merupakan perluasan usaha yang dilakukan perusahaan dengan menambah modal, baik modal kerja maupun modal tetap, seperti pembelian alat produksi atau pembangunan pabrik. Tujuan ekspansi adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar yang semakin besar. Ekspansi dapat menyebabkan bertambahnya utang perusahaan karena kebutuhan dana yang meningkat. Secara umum, ekspansi dilakukan karena motif ekonomi, yaitu untuk meningkatkan atau menstabilkan laba seiring bertambahnya permintaan dan luasnya pasar. Yang kedua, struktur modal. Struktur modal berkaitan dengan perbandingan antara modal sendiri dan modal asing atau utang dalam pembiayaan perusahaan. Dalam pengelolaannya terdapat aturan dua struktur keuangan konservatif, yaitu secara vertikal dan horizontal. Yang pertama, struktur konservatif vertikal menekankan keseimbangan antara utang dan modal sendiri. Yang kedua, struktur konservatif horizontal menekankan bahwa aset tetap dan persediaan harus dibiayai oleh modal sendiri. Artinya, jumlah modal sendiri minimal harus sama dengan aset tetap ditambah persediaan.
Jika modal sendiri lebih kecil dari aset tetap dan persediaan, maka perusahaan berisiko mengalami gangguan likuiditas karena sebagian aset jangka panjang dibiayai utang jangka pendek. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anggaran modal. Yang pertama, penilaian terlebih dahulu terhadap rencana, yang dimana dalam penyusunan modal anggaran perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu apakah rencana investasi barang tersebut layak atau tidak layak. Yang kedua, keakuratan data arus kas masuk dan keluar. Ketepatan pengambilan keputusan mengenai penganggaran modal akan tergantung pada keakuratan data arus kas masuk dan keluar. Yang ketiga, tingkat risiko. Yang keempat, tingkat pengembalian, yang dimana tingkat pengembalian dalam penyusunan anggaran modal juga dipertimbangkan karena barang yang diinvestasikan dalam jangka panjang. Yang kelima, pemilihan proyek. Dalam pemilihan proyek yang akan dijalankan, perlu memperhatikan apakah proyek tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang keenam, jumlah dana kesehatan keuangan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, terutama pada kecukupan jumlah dana. Yang ketujuh, ketidaksesuaian keberhasilan penyusunan anggaran modal sangat penting untuk memprediksi kemungkinan berhasil karena hasil baru akan diperoleh pada masa yang akan datang. Yang terakhir, persaingan. Hal ini ditunjukkan untuk mengantisipasi terjadinya kesamaan produk. Selanjutnya, penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Untuk menyusun anggaran utang jangka panjang untuk keperluan investasi, Departemen Keuangan bekerja dengan Departemen Produksi untuk mengumpulkan data alat produksi yang dibeli sebagai langkah pertama. Langkah kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Langkah ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Terakhir, penyusunan anggaran modal. Anggaran modal adalah proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek-proyek besar atau investasi. Anggaran modal atau dikenal juga dengan sebutan anggaran belanja modal adalah cara bagi manajemen perusahaan untuk merencanakan penjualan dan pembelian aset tetap. Anggaran ini membantu manajemen menganalisis berbagai strategi jangka panjang yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai sasaran ekspansi. Yang pertama, analisis strong put. Analisis strong put adalah bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Dengan metode ini, seluruh perusahaan dianggap sebagai sistem penghasil untung tunggal. Strong put diukur sebagai jumlah material melewati sistem. Yang kedua, analisis DCF. Analisis ini adalah arus kas terdiskonto atau DCF. Melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk menandai suatu proyek, campuran arus kas masuk dalam bentuk pendapatan, dan arus kas keluar masa depan lainnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya lainnya. Yang ketiga, analisis pengembalian. Analisis pengembalian adalah bentuk sederhana dari analisis penganggaran modal, tetapi juga yang paling tidak akurat. Sekian dari penjelasan saya tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Adapun kesalahan dalam pengucapan saya mohon dimaafkan. Terima kasih.